Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Ethic and Corporate Governance bersama saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Ethic and Corporate Governance. Di materi yang kedua ini kita akan membahas tentang Corporate Governance, Foundational Issue. Apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah mengenai Corporate Governance itu sendiri. Kalau dilihat dari struktur katanya, Corporate Governance, corporate itu dari kata khusus. Corporate berbeda dengan company. Kalau kita bicara company berarti perusahaan secara general, secara umum. Perusahaan secara umum jenisnya banyak, bisa perusahaan perseorangan ya, atau sole proprietorship, bisa perusahaan CV ya, bisa perusahaan firma, atau perusahaan perseroan terbatas. Tetapi kalau misalkan kita bicara corporate berarti sudah merujuk spesifik kepada korporasi. Perusahaan PT, perseroan. Governance bicara tentang tata kelola. Jadi bagaimana mengelola corporation seperti itu. Apa sih yang membedakan antara corporation dengan company yang lain? Misalkan kita bilang corporation dengan proprietorship. Ada perbedaan. Kalau misalkan perusahaan proprietorship atau perseorangan, kita tahu bahwa karakteristiknya pemilik usaha atau pemilik modalnya, owner dengan yang mengelola adalah orang yang sama. Jadi tidak masuk ke agency konsep. Kalau kita belajar teori keagenan atau teori agensi, ada pemisahan antara manajemen sebagai agent dan investor sebagai prinsipal. Tapi kalau dalam perusahaan perseorangan sama, ya, pihak yang mengelola dengan pemilik perusahaan sama. Tapi kalau dalam corporation berbeda. Nah, itulah perbedaannya, ya. Maka corporate governance bisa dikatakan adalah untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dari operasional perusahaan agar bisa berkompetensi di global market. Dalam corporate governance juga kita mempertimbangkan bagaimana manajemen melaporkan kinerjanya kepada para prinsipal melalui media komunikasi laporan keuangan. Maka dikatakan corporate governance mempunyai fungsi untuk mengungkapkan keakuratan, kelengkapan, dan transparansi dari informasi performance perusahaan, ya, kinerja perusahaan yang mana disajikan terutama yang terkait dengan area ekonomi dan aktivitas sosial. Nah, media untuk menyajikannya adalah seringkali yang kita sebut dengan financial statement atau laporan keuangan. Yang ketiga, untuk menjamin transparansi dan kejujuran perusahaan, ya, transparansi dan integritas, serta pemimpinnya dalam berkontribusi untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Nah, ini pengertian dari corporate governance. Ya. Dalam corporate governance, kita bicara tentang stakeholder. Stakeholder tentu berbeda dengan shareholder. Shareholder adalah para pemegang saham. Ya. Shareholder bagian dari stakeholder, tapi stakeholder lebih luas dari itu. Ya. Stakeholder kalau kita artikan adalah individual atau kelompok yang memberikan dampak terhadap keputusan strategik perusahaan. Siapakah mereka ini? Kita golongkan dahulu stakeholder menjadi dua, yaitu external stakeholder dan internal stakeholder. External stakeholder berarti adalah orang-orang atau kelompok individual yang berada di luar dari perusahaan. Ya, tapi mereka punya kepentingan atas perusahaan itu. Contohnya siapa? Misalnya pemasok atau supplier ya, yang memasok bahan baku. Mereka menjual kepada perusahaan. Customer, konsumen, mereka membeli barang jadi dari perusahaan. Konsumen juga bisa macam-macam ya. Bisa konsumen B2B, business to business ya, perusahaan lain yang membeli dari perusahaan. Atau B2C, business to customer ya, end user, pembeli akhir yang membeli bukan untuk dijual kembali tetapi untuk dipakai. Pemerintah bisa jadi ya. Pemerintah, pelaporan perpajakan misalkan ya, Ditjen Pajak, masyarakat sekitar, para pengguna dari laporan keuangan, kreditor, ya, bank, lembaga keuangan, pemberi dana, bisa jadi ya, pemberi pinjaman, mereka adalah para external stakeholder. Lalu siapakah internal stakeholder? Internal stakeholder adalah orang-orang yang berada di dalam dari perusahaan, ya, para pengelola dari perusahaan, manajemen, ya, mulai dari pimpinan, ya, chief executive officer, chief financial officer, general manager, supervisor, staff, dan sebagainya dengan berbagai departemen, termasuk ini adalah internal stakeholder. Oke. Nah, apa fungsi
dari corporate governance ini. Ada beberapa fungsi dari corporate governance ya. Di antaranya yang pertama adalah oversight function. Kita tahu oversight berarti adalah corporate governance ini melakukan pengamatan. Ya. Bagaimana supaya efektivitas dan efisiensi perusahaan tercapai, maka dilakukan pengamatan. Ya. Dilakukan pengamatan. Apa yang dirasa masih kurang, ya. Permasalahan apa yang ada, duduk perkaranya apa, inti dari permasalahannya itu yang dicari. Yang kedua ada managerial function, jadi bagaimana kinerja dari manajemen, ya. Manajerial, memanage karyawan, memanage organisasi di situ. Compliance function, compliance berarti bagaimana perusahaan atau organisasi dapat comply dengan aturan hukum, aturan pemerintah yang berlaku, supaya mereka dalam pengoperasian bisnisnya tidak melanggar hukum. Internal audit function, bahwa dalam perusahaan ada departemen internal audit, di mana internal audit ini berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan yang ada dalam perusahaan. Gitu, ya. Internal audit. Legal and financial advisory function. Jadi bagaimana corporate governance juga memberikan advisory atau memberikan nasihat, masukan untuk legal dan finansial. External audit function berarti fungsi dari external audit. Nah ini agak berbeda dengan internal audit. Kalau external audit lebih kepada memeriksa laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi atau perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak? Ada salah saji yang bersifat material atau tidak? Ada unsur manipulasi laporan keuangan atau tidak? Baru yang terakhir adalah fungsi monitoring, di mana dalam fungsi monitoring perusahaan dilihat dalam kesehariannya, dalam aktivitas sehari-harinya. Ya. Apakah aturan main, apakah corporate governance telah diterapkan dengan baik atau tidak? Apabila ada penyimpangan, di mana letak penyimpangannya, dan juga bagaimana caranya, solusinya ya, atau rekomendasinya agar lebih baik. Oke, itu tadi untuk materi yang kedua mengenai corporate governance, foundational issue. Terima kasih dan selamat belajar.